Putri Anzani dan satu teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Claudia Madina. Kami dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dan kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang landasan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dan kita simak videonya ya teman-teman, yang akan dibahas oleh teman saya yang bernama Claudia Madina. Kepada Claudia Madina, saya persilakan. Terima kasih untuk teman saya Putri Anjani. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materi berikut. Landasan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, landasan yuridis dan landasan filosofis pendidikan. Yang kedua, landasan yuridis pendidikan. Dan yang ketiga, landasan filosofis pendidikan. Nah, di slide yang pertama ada landasan yuridis dan landasan filosofis pendidikan. Adalah memanusiakan manusia bersifat normatif dan mesti dapat dipertanggungjawabkan. Nah, landasan pendidikan berdasarkan sumber pengolahannya terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada itu namanya landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Nah, yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik-titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang berasal atau bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik-titik dalam rangka praktik pendidikan, tergolong dalam landasan ilmiah pendidikan antara lain landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan antropologis pendidikan, dan landasan historis. Dan yang keempat ada namanya landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari pengetahuan perundang-undangan yang berlaku menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Nah, yang kedua itu ada namanya landasan yuridis pendidikan. Apa sih itu landasan yuridis pendidikan? Nah, landasan pendidikan yuridis adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlakukan sebagai titik tolak dalam rangka pengolahan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, di dalamnya oleh terniat cita-cita pendidikan nasional, yakni menyatakan kehidupan bangsa. Selanjutnya, pasal 31 Undang-Undang Negara 1945 secara berturut menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, yang ketiga, pemerintah mengubah dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur atau oleh undang-undang. Nah, yang keempat, negara mempersiapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan normal. Nah, yang ketiga itu ada landasan filosofis pendidikan. Apa sih itu landasan filosofis pendidikan? Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat asumsi pendidikan yang didedukasi dari asumsi-asumsi filsafat umum, metafisika, epistemologi, dan asiologi yang bersifat perspektif dari suatu aliran filsafat tertentu. Nah, di selanjutnya itu ada namanya landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan itu terbagi menjadi landasan psikologis pendidikan. Apa itu landasan psikologis pendidikan? Landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dalam kegiatan belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama itu ada teori nativisme, menyatakan bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa faktor-faktor hereditas yang berasal dari orang tuanya. Nah, yang kedua itu implikasi terhadap pendidikan, yaitu tidak adanya kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengembangkan kepribadian peserta didik dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, ibarat papan tulis yang belum ditulis.
Nah, yang ketiga itu ada teori empirisme, menyatakan bahwa setiap anak. Nah, yang keempat itu ada namanya implikasi terhadap pendidikan, yaitu memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian peserta pendidik. Tanggung jawab pendidik sepenuhnya ada di pihak pendidik. Nah, yang kelima itu ada teori konvergensi, menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor hereditas maupun oleh faktor lingkungan pengalaman. Nah, yang keenam itu ada implikasi terhadap pendidikan, yaitu memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetap pelaksanaannya harus sesuai dengan faktor-faktor hereditas. Di teori selanjutnya itu ada tentang teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Nah, itu akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Putri Anjani. Dan untuk Putri Anjani, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Claudia Madina. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama itu ada teori behaviorisme yang merupakan teori didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama itu ada hasil belajar, dan yang kedua ada tingkah laku, dan yang ketiga ada komponen teori behavioral, dan yang keempat ada faktor penentuan. Nah, yang kedua itu ada kognitif. Tokoh teori belajar kognitif adalah Jerome Bruner. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama itu ada individu mempunyai kemampuan memproses informasi, dan yang kedua ada kemampuan memproses informasi kepada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap, dan yang ketiga belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Dan yang keempat itu ada hasil belajar. Apa sih hasil belajar itu? Nah, hasil belajar itu berupa perubahan struktur kognitif. Dan yang kelima itu ada cara belajar pada anak-anak dan orang dewasa berbeda. Lalu yang ketiga itu ada humanisme. Apa sih humanisme itu? Nah, humanisme itu teori belajar humanisme antara lain Carl Rogers. Nah, di teori ini yang pertama individu. Apa sih individu itu? Individu adalah pribadi utuh, ia mempunyai kebebasan memilih untuk menentukan kehidupannya. Yang kedua, ada individu mempunyai hasrat untuk mengetahui curiosity atau hasrat untuk bereksplorasi. Dan yang ketiga, belajar. Belajar adalah fungsi seluruh kepribadian individu. Dan yang keempat, itu ada belajar akan bermakna jika melibatkan seluruh kepribadian individu. Nah, selanjutnya ada materi tentang landasan sosiologis pendidikan. Apa sih landasan sosiologis pendidikan itu? Nah, seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktis pendidikan. Nah, selanjutnya ada landasan antropologis pendidikan. Apa sih landasan antropologis pendidikan itu? Nah, yang berfungsi atau yang bersumber dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidik. Nah, ada 3 jenis wujud kebudayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai norma, atau peraturan dan peraturan. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktif selaku berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada landasan historis pendidikan. Apa sih landasan historis pendidikan itu? Landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktis pendidikan, masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan, masa kini yang terarah kepada masa depan. Terima kasih, semoga di materi kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian materi tentang landasan pendidikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.